kamu pasti pernah melihat orang menggunakan kacamata. Atau mungkin kamu sekarang ini sedang menggunakan kacamata yang ngebantu kamu ngelihat sesuatu yang nggak jelas lagi kamu lihat. Dan sewaktu kita belajar tatap muka di sekolah, kita menggunakan proyektor yang ngebantu kita untuk belajar. Pada saat belajar biologi, untuk ngamatin sel-sel yang bentuknya kecil, kamu menggunakan mikroskop. Nah, mereka-mereka itu adalah merupakan aplikasi dari pembentukan bayangan pada lensa cembung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lensa cembung. Terus stay ya. Lensa cembung memiliki bagian tengah tebal yang kemudian menipis ke bagian pinggirnya. Lensa cembung yang disebut juga sebagai lensa positif terdiri atas 3 macam bentuk. Ada yang lensa cembung-cembung atau biconvex, lensa cembung datar atau plan convex, dan lensa cembung cekung atau concave convex. Lensa cembung disebut juga lensa konvergen karena sifatnya yang dapat mengumpulkan sinar. Lensa cembung dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar daripada benda aslinya loh. Oleh karena itu, lensa cembung banyak digunakan pada kacamata, loop, mikroskop, teropong, dan proyektor. Oke, sekarang kita masuk kepada sinar-sinar istimewa pada lensa cembung ya. Nah, ada 3 sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, yang pertama, berkas sinar sejajar sumbu utama. Nah, ini adalah berkas sinarnya. Kemudian ini adalah sumbu utama ya, garis horizontal akan dibiaskan menuju titik fokus utama. Nah, ini dia titik fokusnya. Nah, ini sedangkan 0 di sini adalah titik pusat optik yaitu lensa. Nah, itulah sinar istimewa yang pertama. Sedangkan untuk sinar istimewa yang kedua, jika berkas sinar melalui titik fokus utama, inilah titik fokusnya ya. Titik fokus, jadi dia datang melalui titik fokus, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi dibiaskan sejajar sumbu utama. Nih. Oke, itu sinar istimewa yang kedua. Untuk yang ketiga, jika berkas sinar melalui titik pusat optik lensa, nah ini datang sinarnya, kemudian dia melalui titik pusat dari lensa, maka akan diteruskan tanpa dibiaskan, atau dia akan sinarnya itu akan terus lurus. Oke, itu adalah sinar istimewa yang ketiga. Nah, dengan menggunakan 2 dari 3 sinar istimewa pada lensa cembung tadi, kita dapat melukiskan bayangan pada lensa cembung. Coba perhatikan gambar yang A. Jika bendanya terletak di antara titik fokus dan titik P, atau S lebih besar dari F dan lebih kecil dari 2F. Kenapa? Karena P itu kan 2 kali F, ya. Kemudian kamu perhatikan bendanya itu adalah garis vertikal yang tanda panah ke atas di antara titik F dan titik P. Nah, dapat kita lihat bayangannya itu bersifat sejati, kemudian dia terbalik, tanda panahnya ke bawah, bisa kamu lihat, kemudian lebih besar daripada bendanya. Maka di sini bayangannya lebih besar daripada 2 kali titik fokus. Untuk yang kedua, kamu perhatikan gambar yang B, itu jika bendanya itu terletak di titik P, tepat di titik P, atau S sama dengan 2F. Maka dapat kamu lihat bayangannya itu bersifat sejati, kemudian terbalik, tanda panahnya ke bawah ya, dan sama besar dengan benda, atau S aksen itu sama dengan 2F. Untuk yang ketiga, kamu bisa lihat bendanya terletak lebih jauh dari titik P, atau S lebih besar dari 2F, maka dapat kamu lihat sifat bayangannya itu sejati, terbalik, dan dia lebih kecil daripada bendanya. Maka dapat kita buat S aksen lebih besar dari F atau lebih kecil dari 2F. Yang keempat, jika benda itu terletak tepat di titik fokusnya atau S itu sama dengan F, maka sifat bayangannya gimana? Sifat bayangannya adalah maya, kemudian tegak, kemudian dan diperbesar dari bendanya, dan letak bayangan itu di tempat yang tak terhingga.
Yang terakhir, jika benda terletak di antara titik pusat lensa dan titik fokus, atau S-nya itu lebih kecil dari fokus, lebih kecil dari F, maka sifat bayangannya itu adalah maya, tegak, dan diperbesar dari bendanya, di mana S aksennya atau jarak bayangannya di depan lensa dan bernilai negatif. Oke, sekarang kita masuk kepada rumus yang berlaku pada lensa cembung. Nah, waktu kita belajar tentang cermin cekung dan cermin cembung, kamu sudah belajar tentang gimana pembentukan bayangan pada kedua cermin tersebut. Nah, rumus yang dipakai itu sama, di mana hubungan antara fokus, kemudian jarak benda, dan jarak bayangan itu dirumuskan dengan 1/S ditambahkan dengan 1/S aksen, itu kan sama dengan 1/F. Oke, ini jarak fokus, ini jarak bayangan, dan ini adalah jarak benda. Nah, lalu bagaimana hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan terhadap tinggi benda dan tinggi bayangan dirumuskan dengan H aksen per H itu sama dengan S aksen per S. H ini adalah tinggi bayangan, H aksen, kemudian H adalah tinggi bendanya. Nah, kedua rumus ini bisa kamu gunakan untuk mencari perbesaran bayangannya. Jadi ini ingat rumusnya ya. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh soal ya. Perhatikan diagram lensa cembung di samping. Hitunglah yang pertama jarak bayangannya, kemudian tinggi bayangan. Nah, dari diagram di samping coba kita buat diketahui ya. Nah, apa aja sih yang diketahui? Nah, dari diagram bisa kita peroleh bahwa jarak fokusnya itu sama dengan 10 cm ya. Kemudian jarak bendanya itu yaitu S itu sama dengan 30 cm. Kemudian di sini juga diketahui bahwa tinggi bendanya itu adalah 12 cm. Berarti yang ditanya adalah yang pertama, bagian A itu adalah jarak bayangan, yaitu S aksennya berapa. Kemudian yang bagian B, tinggi bayangan, yaitu H aksennya berapa. Nah, kita cari ya. Yang pertama untuk mencari S aksen, kita jawab di sini. Jawab. Kita gunakan rumus yang hubungan antara fokus, jarak bayangan, dan jarak benda. 1/S ditambah 1/S aksen itu sama dengan 1/F. Kemudian kita masukkan ya 1/30 ditambahkan dengan 1/S aksen yang ditanya itu sama dengan 1/10. Kemudian untuk mencari 1/S aksen berarti ini menjadi 1/10 dikurang 1/30. Maka ini kita peroleh ini per 30 ya. Per 30, maka ini berarti 3. Kemudian ini 1, maka dia adalah 2/30 itu sama dengan 1/S aksen. Maka kita peroleh S aksennya itu sama dengan 30 bagi 2, kali silang ya, 15 cm. Nah, untuk mencari tinggi bayangannya, gunakan hubungan antara tinggi bayangan, tinggi benda dengan jarak bayangan dan jarak benda, di mana rumusnya tadi adalah H aksen per H itu kan sama dengan S aksen per S. Nah, H aksennya yang ditanya, kemudian H-nya tadi berapa? Sudah diketahui di soal 12. Kemudian ini S aksennya tadi kita dapat 15, kemudian ini S-nya kita dapat 30. Ini bisa kita coret ya. Ini 1,5 ya. Oke, setengah kita kali silang, maka 2H aksen itu sama dengan 12. Maka H aksen sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm.
Oke, begitulah kira-kira untuk menjawab contoh soal yang berhubungan dengan lensa jembut.